Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat salat subuh berjamaah, dan selanjutnya duduk sejenak untuk mendengar beberapa ayat Al-Quranul Karim untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup. Pada pagi ini Ustaz akan bawa satu ayat saja, yang apabila satu ayat ini kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, garanti kita bahagia dunia, bahagia di alam kubur, dan bahagia di akhirat. Satu ayat saja. Tolong ikuti ayat 208 dari surat Al-Baqarah. Dalam masa lebih kurang 1 jam ini kita nak bahas tentang ayat yang satu ini saja. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahan ayat. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Pendek saja ayatnya, tapi bila kita faham tafsirannya, insya-Allah kita akan bahagia dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di alam akhirat.
Allah panggil ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ustaz pernah sebut, inilah panggilan Allah yang paling banyak dalam Quran, sehingga dalam bilangan 89 kali. Ya ayuhan nas hanya belasan kali. Sekalian manusia. Ya ayyuhalladzina kafaru hanya sekali. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, Allah ulang-ulang tanda sayangnya kepada orang beriman berapa kali? 89 kali. Kata ulama tafsir itu panggilan kesayangan. Bila Allah dah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, Allah akan ikuti dengan suruhan atau larangan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala suruh udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Ia membawa isyarat jangan masuk Islam setengah-setengah. Salat cara Islam, naik haji ke Mekah cara Islam, puasa Ramadan cara Islam. Tapi cara mencari rezeki untuk makan anak bini tak kisah, halal haram syubhat, pokoknya sikat. Mengatur rumah tangga suka-suka hati, letak patung sana, letak gambar sini, yang agama Islam itu larang. Masih kafah maknanya menyeluruh. Kafah maknanya syumul dalam bahasa Arabnya, komprehensif. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita supaya dalam hidup ini yang perlu kita jaga, perbaiki agama dulu sebelum yang lain. Agama dulu. Ustaz buktikan. Di antara doa pagi petang kita selalu baca, tolong ikuti, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, berilah aku kesehatan dan keselamatan pada agamaku dan pada duniaku dan pada ahli keluargaku dan pada hartaku. Lihat tu urutannya, dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Mana disebut dahulu oleh Nabi? Agama dulu. Ini doa yang paling popular, bagus dibaca habis salat fardu. Tolong ikuti. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Pertama. Apa kata Nabi selanjutnya? Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan perbaikilah dunia kami sebab padanya kami menjalani kehidupan. Dunia nomor 2. Seterusnya
wa aslih lana akhiratana lati ilaiha ma'aduna, dan engkau perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya kami semua akan menuju. Urutannya mana dulu? Dunia dulu ke atau agama dulu? Agama dulu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan. Kata ulama tafsir, khasnya Said Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, di depan kita ini ada dua saja, ikut Islam atau ikut syaitan. Coba dengar sekali lagi terjemahan ayat. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Maknanya depan kita ni ada berapa jalan? Dua saja. Jalan Islam, betul tak? Jalan Allah dan jalan Rasul, betul tak? Selain jalan Allah, jalan Rasul, jalan syaitan. Make your choice. Dalam hidup, buat pilihan. Tak pilih yang mana satu. Yang jelas kata Allah pada penghujung ayat, tolong ikuti, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata-nyata. Dah musuh, kita tidak ikut. Apalagi bila kita faham makna syaitan. Apa makna syaitan? Tolong ikuti, ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, syaitanlah itu. Itu makna syaitan. Nah, kalau begitu kebenaran datangnya dari mana, Pak Ustaz? Dari Allah. Tolong ikuti ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah setiap yang datang daripada Allah. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Itu sebabnya kita bawa ayat tadi, betul tak? Ayat Quran adalah kalamullah, betul tak? Nasihat. Ingat bapa-bapa dan ibu-ibu, Islam bukan sekedar agama. Sehingga ada istilah Islam is not a religion, but Islam is a way of life. Islam bukan setakat agama, tapi Islam adalah cara hidup, cara makan, cara minum, cara bercakap, cara berjalan, cara. Semua mesti Islamik. Itu maksud ayat. Macam yang Ustaz sebutkan tadi, ada orang Islam cara dia beribadat, betul, salat, puasa, zakat, haji. Tapi cara dia mengatur rumah tidak Islamik. Hubungan baik suami isteri tidak Islamik. Suka mendera, sama ada mentally atau physically. Suami apa macam itu? Isteri yang tidak taat kepada suami, durhaka. Pokoknya segala-galanya, betul tak, mesti Islamik.
sebab Islam adalah way of life. Itu maksud ayat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang satu tadi. Cuba dengar apa kata Syekh Al-Maraghi. Syekh Al-Maraghi berkata ketika menjelaskan ayat tersebut, hei orang-orang yang beriman dengan lidah dan hatinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, iman itu mesti paling kurang gabungan lisan dan hati. Lisan ucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Perlu tak diucap? Perlu. Perlu tak disertakan dengan tasdik, membenarkan dalam hati tanpa ragu Allah lah Tuhannya yang wajib disembah, Muhammad adalah Rasul yang dia mesti jadikan sebagai contoh teladan atau role model. Ucap saja sudah cukup tak? Tak. Hati mesti yakin tanpa ragu Allah Tuhan yang telah menciptanya, Tuhan yang telah menganugerahkan segala keperluan hidupnya. Itu sebabnya nikmat daripada Allah ada dua. Pertama namanya, tolong ikuti, nikmatul ijad, nikmatul imdad. Nikmatul ijad maknanya nikmat mengadakan kita. Betul tak kita sebelumnya tiada? Betul tak? Yang kedua, nikmatul imdad, Allah supply keperluan hidup kita sehingga kita mampu untuk hidup, makan, minum, pakaian, tempat, oksigen. Betul tak? Tanpa itu semua kita tak boleh hidup. Kedua-duanya datang dari mana? Allah. Ibu ayah saja bukan pencipta hakiki. Mereka hanya penyebab kita zahir di atas muka bumi. Betul tak? Betul tak ibu bapa bukan pemberi kita makan, minum, pakaian, tempat yang hakiki. Betul tak? Itu saja bila kita tidak patuh, kita digolong sebagai anak durhaka. Macam mana bila kita tidak patuhi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak tahu nak cakap macam mana. Pemahaman macam ini ni sangat perlu, sehingga Allah katakan dengan terus terang, siapa tidak ikut Allah, tidak ikut Rasul, mereka terjerumus dalam kesesatan yang nyata. Bukan ustaz yang cakap. Ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Tolong ikuti. Wa ma kana li mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Coba dengar baik-baik terjemahan ayat. Tidak berhak orang laki-laki beriman, tak boleh, tak berhak. Juga tidak berhak orang beriman wanita.
Yaitu apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu mereka ingin cari ketentuan hukum yang lain. Boleh tak? Boleh tak kita tak mau ikut Allah, tak ikut Rasul? Boleh tak? Tak berhak. Tapi andai kata mengaku saja mukmin mukminat, tapi dalam hidup tak mau ikut Quran dan Sunnah, coba dengar apa kata Allah pada penghujung ayat. Barang siapa yang tidak mau ikut ketentuan Allah dan Rasul, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Sesat. Bukan Abdullah yang sebut. Siapa yang sebut? Itu sebabnya istilah ustaz, tak jadi orang yang sesat tak semestinya masuk ajaran sesat. Tak. Masuk ajaran Ayah Bin, masuk ajaran Arqam, masuk ajaran Syiah, masuk ajaran. Tak. Mengaku saja mukmin mukminat, tapi kehendak Allah, kehendak Rasul diabaikan. Betul tak itu sudah sesat? Minta maaf kalau bahasa ustaz pagi ini agak keras sedikit, tapi sebenarnya segala yang datang dari Allah tak ada yang keras. Betul tak? Untuk jadi panduan kita. Semua ini karena sayangnya kita kepada sesama. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat redha dan syurga Allah. Sebagaimana yang imam tadi baca, tolong ikuti. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu redamu dan syurga. Kami mohon dilindungi ya Allah dari murka-Mu dan neraka. Cantik doa itu. Tidak sebutkan dulu reda Allah baru syurga. Ini memberi isyarat, betul tak? Tak mungkin masuk syurga kalau kita tak dapat reda Allah. Disebut murka dulu baru neraka. Maknanya orang bila dapat murka Allah, betul tak tempatnya neraka? Nah sekarang macam mana cara Pak Ustaz supaya dapat reda Allah? Ikut Allah, ikut Rasul. Boleh tak dengan kata lain, ikut Quran, ikut Sunnah? Betul tak? Itu jawabannya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, apa makna syaitan tadi? Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran. Sebenarnya bapa-bapa dan ibu-ibu, Allah tak paksa kita. Allah tak paksa kita mesti ikut kebenaran. Cuma Allah beri pilihan. Tolong ikuti ayat 29 dari surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbik. Mir rabbik atau mir rabbikum. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan olehmu, wahai Muhammad, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Betul tak apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat? Sumbernya daripada Allah, betul tak? Bagaimana bunyinya Pak? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Yes.
Katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa adalah datangnya dari Tuhanmu. Kemudian apa kata Allah? Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir, silakan kafir. Ayat itu tak paksa kita. Sebagaimana ayat 156 dari surat Al-Baqarah setelah ayatul kursi. Tolong ikuti. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Buatlah pilihan. Kalau nak masuk syurga, patuhilah, taatilah Allah. Kalau ingin masuk neraka, buatlah suka-suka hati. Apalagi bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian, agama. Apa makna agama? Ustaz pernah sebut kalau tak salah bulan lalu di sini. Agama bukan bahasa Melayu. Agama ya, bukan igama, bukan ugama. Agama adalah bahasa Hindu lama, bahasa Sanskrit. Kata orang seberang, bahasa Sanskerta, bahasa Hindu lama. Maknanya tidak. Gama maknanya kucar kacir, berselerak. Jadi bila kita combine istilah tambah gama, maknanya tidak kucar kacir, tidak berselerak. Boleh tak dengan bahasa lain, agama membawa makna tersusun? Betul tak? Teratur, betul tak? Itu sebabnya orang yang beragama, dia cakap teratur. Cara dia makan teratur, cara dia berjalan teratur, segala-galanya teratur. Itu makna agama. Jadi perlu tak kita dalami agama? Yes. Malah dari segala-galanya yang perlu kita perbetulkan. Mana dahulu? Dunia dulu ke, harta dulu ke, keluarga dulu ke, atau agama dulu? Agama dulu. Agama dulu. Ini belum lagi kita lihat dari sudut lain. Dalam bahasa Arab, ad-din selain membawa makna agama, dia juga membawa makna jaza. Apa makna jaza? Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah balas awak dengan kebaikan. Makna jaza apa? Balasan. Di antara bukti ad-din itu membawa makna balasan, lihat surat Al-Fatihah. Tolong ikuti. Maliki yaumiddin. Allah adalah Raja pada hari pembalasan. Yaum, hari. Din itu al-jaza, pembalasan. Ad-din membawa makna hisab. Dia tidak membawa makna Allah adalah Raja hari agama. No. Ad-din kadang-kadang membawa makna agama dan kadang-kadang membawa makna apa tadi yang kedua? Pembalasan. Di antara contoh ayat menunjukkan agama adalah
Ma'ad-din adalah agama. Tolong ikuti ayat 19 dari surat Ali Imran. Inna-dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu, bagiku agamaku. Tidak ada kompromi dalam akidah. Itu sebabnya bila ada pembesar turut melakukan amal-amal Hindu sempena hari besar mereka, rosak akidahnya. Wujud tak dari kalangan pembesar kita yang ikut serta? Tak boleh. Apa sebab? Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada kompromi dalam masalah akidah. Kalau sekedar berbaik-baik dalam pergaulan, okey. Tapi dalam urusan agama, no. Tapi kadang-kadang karena terlalu tidak jaga hati agama lain sampai buat perkara-perkara semacam itu. No. No way. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekali lagi, ad-din dalam bahasa Arab selain membawa makna agama, dia juga membawa makna apa tadi? Al-jaza, apa tadi? Pembalasan. Ini memberi isyarat. Apa dia isyarat, Pak Ustaz? Ini menunjuk apa, Pak Ustaz? Agama seseorang tidak akan sempurna kalau imannya terhadap hari pembalasan tidak mantap. Agama seseorang tidak akan sempurna bila keyakinannya akan adanya hari berbangkit tidak mantap. Boleh faham? Membuat kita tidak rasuah. Ada tak kaitannya dengan takutnya kita dengan mahkamah ilahi di akhirat? Buatlah suka-suka hati dengan mahkamah di dunia sehingga tidak tertangkap, tidak dipenjara. Awak tak boleh lepas dengan mahkamah Allah di akhirat. Betul tak itu akhirat? Yang membuat kita walaupun ada keinginan ingin berzina, ingin berjudi, ingin minum arak, betul tak penghalangnya karena ingat akhirat? Membuat kita bila kedengaran azan lalu datang untuk salat berjamaah, ada kaitan tak dengan keinginan kita ganjaran di akhirat? Yes. Ni kaitannya. Mengapa ad-din selain membawa makna agama, dia juga membawa makna pembalasan. Ia memberi isyarat seseorang agamanya tak akan sempurna bila dia tidak ingat hari akhirat. Gara-gara tidak ingat siksaan hari akhiratlah punya wanita simpanan beberapa orang. Walaupun orang tak tahu. Rasuah sana, rasuah sini. Minum arak, berjudi, durhaka pada mak bapak. Semuanya itu penyebab tidak mantap imannya pada hari akhirat. Disebabkan karena keimanannya setelah dia mati nanti bukan hari akhirat, hari berbangkit saja. Betul tak balasan itu dia akan perolehi juga di alam kubur? Betul tak? Itu yang membuat kita takut dan takut. Nah, dari itu semua,
dapat tak kita simpulkan bahawa menjaga agama adalah sesuatu yang sangat mustahak dalam hidup? Betul tak? Menjaga agama segala sesuatu yang sangat mustahak. Itu sebabnya kata Nabi, mula-mula yang perlu kamu perbaiki dalam hidup ini agama. Agama, bahasa yang kita guna membawa makna tidak kucar kacir, dia membawa makna teratur. Agama juga membawa makna balasan di akhirat. Bila kita buat baik di dunia, layak tak kita mendapat balasan yang baik di akhirat? Nikmat kubur dan nikmat syurga. Tapi bila kita buat sebaliknya, kita juga layak mendapat balasan, tapi balasan siksa, azab, azab kubur dan azab di akhirat. Malah sebelum mati lagi, gara-gara kita tidak patuh agama, betul tak maruah kita tercemar? Merata-rata surat khabar menyebut, oh si anu rasuah, si anu. Betul tak? Sebelum alam akhirat lagi, sebelum alam barzakh lagi, di dunia kita dah malu. Apa sebab? Karena tidak jaga apa tadi? Agama. Itu sebabnya Ustaz berani awal-awal lagi beri jaminan. Bila ayat yang satu tadi, ayat 208, kita betul-betul fahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya-Allah, bukan tak mendahulukan Allah, tapi Allah janji di dunia jiwa kita akan tenang, di alam barzakh kita akan dapat taman-taman syurga, dan di akhirat menunggu syurga Firdaus. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, banyaklah bila kita ingin bawa yang berkaitan dengan agama. Orang beragama disuruh supaya lemah lembut terhadap orang lain. Ayat 159 dari surat Ali Imran. Tolong ikuti. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzal qalbi wa in kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kasih sayangmu itu, hai Muhammad, fabima rahmatin minallah, rasa kasih sayang yang engkau miliki itu, hai Muhammad, itu adalah rahmat daripada Allah. Allah anugerahkan Nabi Muhammad sifat apa tadi? Lemah lembut. Walau kunta, apabila engkau fazzan ghalizal qalb, bila engkau keras bengis, lam faddu min ahlik, lam faddu min hawlik, bila engkau kasar keras, hai Muhammad, niscaya semua orang akan bertempiar lari daripadamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, hai Muhammad. Pengajarannya, orang Islam perlu tak lemah lembut hatta dalam berdakwah. Oleh sebab itu, bila kita kasar, apa kata Allah? Semua orang akan bertempiar daripadamu.
Itu sebabnya kata Nabi, tolong ikuti, yassiru wala tu'assiru, qarribu wala tunaffiru. Permudahkan hai Muhammad, permudahkan hai para sahabat dalam menyampaikan Islam. Jangan kamu persulitkan. Rangkul semua orang. Jangan buat orang lari bertempiar daripadamu. Semalam Ustaz menjawab satu soalan dari jemaah, seorang jenderal. Pak Ustaz, saya sekarang salat di atas kursi, tapi Ustaz Anu tu kata begini, tak sah, batal. Terlalu keras Ustaz itu menyampaikan. Lalu Ustaz jawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama adalah mudah. Allah berfirman pada ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Tolong ikuti, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untukmu, dan Allah tidak mau atau tidak menginginkan menyusahkan kamu. Ayat Quran, hadis Nabi. Itu sebabnya dalam Islam hukum ada dua. Tolong ikuti, azimah, rukhsah. Azimah maknanya hukum asal, rukhsah hukum kelonggaran. Ustaz perhatikan pengalaman berdakwah lebih 40 tahun di Nusantara. Penceramah-penceramah kita selalu menyebut azimah, hukum asal. Kurang memberi penerangan tentang rukhsah, hukum kelonggaran. Apa contoh Pak Ustaz? Salat tidak sah tanpa uduk. Betul tak itu hukum asalnya mesti beruduk baru sah salat? Betul tak? Tapi bila tidak ada air atau sakit atau boleh tak tayamum? Tayamum itu rukhsah. Hukum asal salat fardu, betul tak qiyam berdiri tegak? Tapi apabila uzur, sakit lutut atau boleh tak duduk? Yang ini kurang dijelaskan. Duduk pula ada macam-macam cara. Boleh di atas sejadah, boleh di atas kursi. Tak mampu sujud, boleh sujud hanya dengan membungkuk saja. Yang ini kurang mendapat pendedahan. 5 orang umpamanya pakai kursi sebagaimana biasa di sini depan ini. 5 orang, 6 orang, 7 orang. Memang uzur, boleh tak? Dan kelima-lima orang tersebut tak semestinya melakukan perkara rukhsah serupa. Yang boleh sujud, sujudlah di bawah. Yang tak boleh, sujudlah di atas kursi. Bagi yang mampu berdiri, berdirilah pada peringkat awal. Bila penat baru duduk. Bagi yang tak mampu dari awal, duduklah dari awal. Betul tak? Itu dia agama. Ini tidak. Buat begini batal, buat begini batal. Kan confuse. Buat orang jadi confuse. Ini yang ayat tadi menyebut. Bila engkau bersikap kasar, akan bertempiar orang lari daripadamu, hai Muhammad. Kemudian ayat itu disambung, wa amruhum syura bainahum. Urusan orang-orang beriman adalah bermusyawarat. Apa makna musyawarat?
kita selalu sebut dengan meeting, rapat. Makna musyawarat tolong ikuti dalam bahasa Arab. Talabur ra'i mimman Ustaz ulang. Oh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tolong ulang sekali lagi. Talabur ra'i mimman huwa ahlun lahu. Minta pandangan kepada orang yang memang ada kepakaran. Minta pandangan kepada orang lain, orang yang ahli di bidangnya. Oleh sebab itu dalam Islam, urusan orang-orang beriman itu bermusyawarat. Hatta suami isteri perlu bermusyawarat. Kita hendak kawinkan anak kita ni dengan siapa, perlu musyawarat. Hatta hendak memakai pakaian, perlu tanya isteri, dia suka tak dengan pakaian ini. Hatta makanan kita perlu bincang, makanan apa kita hendak masak. Sampai begitu maknanya dalam Islam. Jangan ego. Jangan selfish. Coba dengar apa kata Allah. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan yang besar terhadap mutaffifin. Siapa mutaffifin? Coba dengar baik-baik sebelum kita tamatkan dalam 5 minit lagi. Mutaffifin ini makna asalnya orang yang curang dalam timbang menimbang atau takar menakar. Lalu Allah sebut dia punya definisi mutaffifin. Bila dia menimbang untuk orang lain dikurang-kuranginya. Bila dia menimbang untuk dirinya dia minta dilebih-lebihkan. Itu mutaffifin. Betul tak dengan kata lain orang yang lebih pentingkan diri sendiri daripada orang lain? Masuk tak? Yes. Wailun itu salah satu nama dari nama-nama neraka. Neraka wail. Dalam bahasa harian, wail itu bahasa Arab maknanya celaka. Orang Arab bila cakap sambil marah, wailak, celaka kamu. Pak Arun jangan dihafal ni ya, tak elok. Wailak, celaka kamu. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail atau celakalah orang-orang yang curang dalam timbang menimbang. Bila dia menimbang untuk orang lain dikurang-kuranginya, bila dia menimbang untuk dirinya dia minta dilebih-lebihkan. Tapi satu tafsiran yang sangat cantik oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Apa kata beliau? Kata beliau juga termasuk al-mutaffifin. Bila seseorang dalam bermusyawarat, dia mau pendapat dia saja orang terima. Dia tak mau terima pandangan dan pendapat orang lain. Termasuk tak itu orang yang ego, selfish, orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Itu juga termasuk ke dalam wailul lil mutaffifin. Wujud tak manusia jenis ini dalam masyarakat? Wujud tak? Celaka.
Lihat tu betapa cantiknya bila kita faham Quran. Betul tak? Jadi panduan kita sehingga kita jaga perkara-perkara semacam ini. Hadirin dan hadirat, Ustaz pernah memberi ceramah di depan student Islam, Persatuan Pelajar-pelajar atau mahasiswa Islam di National Singapore University, USN kalau tak salah, atau Universiti Nasional Singapura, belasan tahun yang lalu, dengan tajuk musyawarat. Ustaz kata kegunaan musyawarat ada dua. Ada berapa? Bila kita bermusyawarat sebagaimana yang agama suruh, betul tak apa yang kita tak terfikir tapi terfikir oleh orang lain? Betul tak? Tak semua kita pandai macam mana pun ada dalam minda kita. Kita tak terfikir, barangkali terfikir orang lain. Yang kedua, kegunaan musyawarat. Bila kita ambil suatu kesimpulan atau natijah dalam satu musyawarat diambil secara bersama, andai kata hasil musyawarat yang dipersetujukan bersama itu tidak memihak pada kita kemudian hari, betul tak akibatnya kita akan tanggung bersama? Betul tak? Bila tanggung bersama maknanya akan kuranglah bebanan daripada tidak paksakan pendapat sendiri. Boleh faham? Itu gunanya. Itu sebabnya kata Nabi, maaf, kata Allah, urusan orang Islam ni suka bermusyawarah. Pertama, apa yang kita tak terfikir oleh orang lain. Yang kedua, hasil musyawarah, andai kata natijahnya tidak menguntungkan, kita akan tanggung sama-sama sehingga kurang berat. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu, apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah faedahnya. Satu ayat saja. Ada yang masih ingat ayat berapa? Al-Baqarah ayat 208. Al-Baqarah ayat 208. Tolong ikuti untuk mengakhiri. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan, kerana syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Ustaz terlupa tadi tidak sebut kata Said Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran. Ayat ini memberi isyarat manusia terbagi dua saja. Manusia terbagi berapa? Dua saja. Pertama namanya Abdullah. Yang kedua namanya Abdul Syaitan. Apa makna Abdullah? Bukan Abdullah Yasin ni, tak ada tambahan Yasin tu. Apa makna Abdullah? Hamba Allah. Betul tak hamba Allah, orang yang taat pada Allah? Bila tidak taat Allah, automatically dia adalah Abdul Syaitan, walaupun namanya sehari-harian bernama Abdullah. Oleh sebab itu, Harun Abdullah, Kasbi Abdullah, Pak Kamaruddin Abdullah, Abdullah, semuanya Abdullah, hamba Allah, walau apapun nama kita. Tetapi ada juga orang yang namanya Abdullah tapi dia Abdul Syaitan, pencetus dan pencipta agama Syiah itu Abdullah bin Sabah, Abdullah juga.
Pencetus ajaran Khawarij juga Abdullah. Ustaz waktu belajar di Madinah dulu jumpa atau ada kawan dari Kenya. Dia sebut namanya Abdullah, tapi dia adalah ketua Parti Komunis Kenya. Abdullah juga. Betul tak? Tak ada apa pada nama sebenarnya. Yang penting kita perlu tak untuk menjadi Abdullah dengan makna hamba Allah. Selain hamba Allah adalah hamba syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami sebab kepadanya semua kami akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu redamu dan syurgamu, dan lindungilah kami daripada murkamu dan nerakamu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh, dan tolonglah lindungi kami daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.